Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Sulsija di edisi review saham daily. Analisa teknikal saham di part 17 untuk sama-sama kita simak saham tersebut di tanggal 19 Agustus 2021. Saham hari ini merupakan saham rekomendasi permintaan teman-teman di grup WA untuk diulas analisa teknikal sahamnya. Oke teman-teman, jangan berlama-lama, tetap stay tune. Oke teman-teman, sebelum saya mengulas analisa teknikal dari 20 saham, saya ingin memberikan ulasan analisa teknikal IHSG terlebih dahulu. Ya, pada video sebelumnya saya telah memberikan ulasan IHSG seperti apa, bahwasanya IHSG akan tetap berkutat di rank 6145 dan 6069 jika tidak mengalami breakout dari 6145 dan tidak mengalami breakdown dari 6032. Ya, jika yang terjadi nanti adalah breakout dari 6145, maka ada potensi IHSG akan bergerak naik ke resisten 6239. Namun jika terjadi breakdown dari 6032, yaitu tepatnya menutup gap up yang sebelumnya dibentuk, maka ada potensi IHSG akan turun hingga ke 6018, yaitu tepat di MA90-nya. Dan jika MA90 ini di breakdown, maka ada potensi yang terdekat yaitu menuju 5980-an. Ya. Namun pada hari ini berhasil closing di 6118, yaitu kembali di rank sideways-nya, yaitu di rank 6145 dan 6069. Namun sebelumnya sempat kembali menyentuh area gap up namun belum ditutup. Oke, menurut saya seperti itu. IHSG kedepannya akan tetap berada di area sideways-nya tersebut jika tidak mengalami breakout dari 6145 atau breakdown dari 6069. Oke, menurut saya cukup untuk analisa IHSG untuk besok. Selanjutnya saya akan membahas analisa teknikal 20 saham, yaitu yang pertama adalah saham Wika. Oke, saham Wika di time frame daily, nampak dari strukturnya, dari view-nya, Wika sedang mengalami downtrend. Dan hari ini closing di angka 885. Ya. Jika dilihat sebentar. Oke. Closing di angka 885, yaitu di bawah support, di bawah angka 890. 890 merupakan support sebelumnya ya. Dan hari ini di breakdown. Dan jika besok tidak mampu breakout dari 890, maka ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jika besok tidak mampu closing di angka 890 atau breakout dari 890, maka ada potensi melanjutkan penurunan. Jika dilihat dari volume hari ini, hari ini harga turun, namun volume penjualan meningkat. Maka menurut saya ada potensi besok melanjutkan penurunan. Ya, semoga saja closingnya tidak di bawah 890. Maka ada potensi kedepannya untuk lanjut naik. Namun jika closingnya di bawah 890, maka ada potensi untuk turun. Dan jika dilihat dari Stochastic RSI-nya sudah mengalami golden cross. Kemudian dilihat dari MACD-nya, dua sinyal dari MACD masih di bawah histogram MACD-nya. Ya. Dan sebentar saya lihat, oke. Di sini nampak MACD, dua sinyal MACD
bergerak berlainan dari arah price-nya, dari arah harganya. Harga mengalami penurunan, sebentar saya buat. Harga mengalami penurunan. Nih, saya beri tanda warna oranye ya. Oke, sedangkan MACD-nya mengalami kenaikan. Kira-kira seperti ini. Ya. Jika nanti terjadi golden cross di dua sinyal MACD ini, maka menurut saya ada potensi Wika akan naik atau breakout dari 890. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya pun sudah terjadi golden cross. Namun hari ini closing-nya di bawah 890. Menurut saya potensi besok mungkin akan ada penurunan sebentar. Kemudian jika terjadi golden cross di MACD-nya, maka ada perlawanan yaitu akan breakout dari 890. Menurut saya untuk Wika seperti itu ya. Jika nanti mampu breakout 890, maka selanjutnya akan menyentuh angka 915 ya. Jika mampu closing breakout dari 890, kemudian dari MACD-nya terjadi golden cross. Menurut saya Wika seperti itu. Selanjutnya yaitu saham MNCN. MNCN. Oke. Hari ini MNCN closing di angka 860. Masih di area di channel uptrend, di channel downtrend-nya ya. Dan dari tanggal berapa? Sebentar saya coba lihat. Dari tanggal 12 Juli 2021 hingga hari ini tanggal 18 Agustus 2021, MNCN mengalami sideways atau mengalami konsolidasi di rank 860-790 ya. Di rank 790 hingga 860 mengalami konsolidasi atau sideways. Jika nanti mampu breakout dari 865 dan mampu breakout dari resistance trend dan downtrend ini, garis putih ini, maka ada potensi menurut saya ke terdekatnya dia itu 915 jika mengalami breakout ya, breakout dari resistance trend dan downtrend, kemudian breakout dari 865. Namun jika belum mampu breakout dari area tersebut, maka menurut saya masih akan konsolidasi di rank sini ya, masih akan konsolidasi di rank ini. Nah, lain ceritanya jika terjadi breakdown dari 790, maka yang terjadi adalah akan mengalami penurunan lebih dalam. Menurut saya seperti itu untuk MNCN. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya mengalami jenuh beli. Dan dilihat dari MACD-nya, dua sinyal MACD masih di bawah histogram MACD. Menurut saya kemungkinan MNCN masih akan sideways di rank 790 hingga 860 ya. Tapi kalau sudah breakout dari 865 dan breakout dari resistance trendline downtrendnya, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke 915. Selanjutnya yaitu saham BSIM. Saham BSIM hari ini closing di angka 1235. Kenaikan hari ini tidak disertai dengan volume pembelian yang melejit karena ketika mampu breakout dari 1270 mengalami tekanan jual ya, dan sempat turun hingga ke angka 1120 ya, sempat turun kemudian dibawa naik. Oke, untuk BSIM ini menurut saya sedang uptrend ya. Sedang uptrend, berada di channel uptrendnya. Namun jika dilihat dari tanggal berapa ini, saya lihat dari tanggal 26 Juli 2021 hingga hari ini yaitu 18 Agustus 2021, BSIM malah mengalami sideways ya.
mengalami sideway, belum mampu breakout, sudah pernah breakout dari 1270 namun mengalami tekanan jual hingga turun kembali ke area sideway-nya. Menurut saya, jika nanti mampu breakout dari 1270, maka ada potensi mengalami kenaikan terdekatnya yaitu di 1365. Namun jika mengalami breakdown dari 1000, ada potensi yaitu menutup gap up di angka 920 hingga 890 ya, karena ada gap up yang dibentuk yang kemudian belum ditutup untuk BSIM. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya mengalami golden cross ya. Hari ini mengalami golden cross, dan dari MACD-nya dua sinyal MACD masih berada di atas histogram. Dan menurut saya jika belum mengalami golden cross MACD-nya, maka masih bergerak di area konsolidasinya, yaitu area 1235 dan 1000. Menurut saya seperti itu. Namun jika sudah mampu breakout dari 1270, maka ada potensi melanjutkan kenaikan. Untuk BSIM seperti itu. Selanjutnya yaitu saham DUK, DUCK. Oke. Saham DUCK sebelumnya mengalami kenaikan hingga 261 ya. Karena mampu breakout dari MA90 sehingga harga mengalami kenaikan yang melejit. Dan hari ini closing di angka 159 ya. Ketika mengalami breakdown dari 198 yaitu support yang mana dahulunya adalah resistance dan kemudian mampu breakout 198 sehingga menjadi support, dan ketika support tersebut dijebol ke bawah maka yang terjadi adalah penurunan. Dan hari ini closingnya di angka 159, breakdown dari rasio Fibonacci 0,618 yaitu breakdown dari 167. Menurut saya, jika dilihat dari volumenya, hari ini mengalami penurunan. Namun dari volumenya, volume penjualan itu meningkat. Maka menurut saya potensi besok adalah melanjutkan penurunan hingga ke 153. Ya, hingga ke 153. Menurut saya seperti itu. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya pun sudah mengalami golden cross dan menuju ke bawah. Dan dari sinyal MACD-nya tetapi dua sinyal masih berada di atas histogram MACD. Menurut saya besok masih mengalami koreksi ya. Potensinya masih mengalami koreksi hingga ke 153 ya. Menurut saya seperti itu untuk saham DUCK. Selanjutnya itu saham Friend. Saham Friend hari ini closing di angka 122 tanggal 16 Agustus 2021 mengalami breakdown dari supportnya yaitu 135. Kemudian hari ini dilanjutkan penurunan ke 122 ya. Closingnya 122. Jika dilihat hari ini harga turun dengan tekanan volume penjualan yang melejit, maka menurut saya besok ada potensi melanjutkan penurunan hingga ke 118 ya. Jika dilihat dari volume dan harganya, maka potensinya besok melanjutkan penurunan ke 118 yaitu di rasio Fibonacci 0,786. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah jenuh jual, namun belum ada indikasi terjadinya golden cross ya. Dan dari MACD-nya dua sinyal MACD mengalami dead cross, maka potensi penurunan menurut saya masih berlanjut ya. Terdekatnya yaitu di 118. Oke, untuk Friend seperti itu. Selanjutnya saham BBKP. Saham BBKP hari ini closing di angka 585. Jika dilihat dari dua candle terakhir yaitu candle hari ini dan candle tanggal 16 Agustus ini membentuk candle bearish engulfing ya. Menurut saya ini adalah
bearish engulfing, yang mana indikasinya besok akan melanjutkan penurunan ya. Penurunan. Nah, penurunan sampai mana? Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami dead cross, namun dari MACD-nya belum mengalami dead cross ya. Dan menurut saya ada potensi turun ke 580 hingga 565 untuk besok ya. Potensi, belum pasti. Ini hanya potensi jika dilihat dari BBKA, dilihat dari candlenya ya. Namun jika nanti mampu mantul atau mampu berbalik arah ke atas ketika menyentuh 580, maka menurut saya ada potensi melanjutkan kenaikan hingga ke 600 ya. Menurut saya seperti itu. Namun catatan ya, selama tidak breakdown dari area kotak biru ini, yaitu tidak breakdown dari 560, maka menurut saya pergerakannya akan berada di dalam kotak ini, dalam kotak oranye, yaitu di rank 650 hingga 560 ya. Namun jika sudah breakdown dari 560, maka ada potensi melanjutkan penurunan hingga menutup gap up, yaitu di rank angka 540 dan 525. Untuk BBKP seperti itu. Selanjutnya yaitu saham WMUU. WMUU hari ini closing di angka 151. Penutupan hari ini dengan membentuk candle bearish Morabozu ya. Di mana penurunan hari ini disertai dengan volume penjualan yang meningkat. Menurut saya besok ada potensi turun ya minimal ke 150 ya. Jika itu di breakdown, jika 150 itu di breakdown, maka ada potensi melanjutkan penurunan yang lebih dalam. Ya, jika dilihat dari rasio Fibonacci-nya ya, Fibonacci, maka jika 150 itu di breakdown, ada potensi melanjutkan penurunan hingga ke 137 ya. Yang mana hari ini juga penurunannya disertai dengan volume penjualan yang meningkat ya. Namun jika 150 tidak di breakdown atau dalam keadaan closing tidak breakdown dari 150, maka menurut saya pergerakannya akan bergerak di rank 150 hingga 159 untuk WMUU. Nah, jika sudah di breakdown 150-nya, maka ada potensi ke 137 untuk WMUU. Dan jika dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah mengalami jenuh jual ya. Kemudian namun dua sinyal MACD masih di bawah histogram MACD, maka menurut saya jika tidak breakdown dari 150 ya mungkin akan bergerak sideways atau konsolidasi di area 150 hingga 159 untuk WMUU. Selanjutnya yaitu saham ASI. Saham ASI. Sebentar. Oke, untuk saham ASI hari ini closing di angka 5.225 ya. Kenaikannya disertai dengan volume pembelian yang melejit, dan hari ini juga breakout dari MA90 sehingga kenaikannya bisa melejit ya. Namun ASI tertahan dengan adanya area supply, yaitu area 5.275 hingga 5.425. Itu merupakan area supply ya. Namun kenaikan hari ini cukup bagus ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh beli. Kemudian dari MACD-nya pun dua sinyal MACD sudah bergerak merangkak ke naik, akan berada di atas histogram MACD-nya ya. Menurut saya besok jika tidak breakdown dari 5.100, ya. Catatan, jika tidak breakdown dari 5.100, maka pergerakannya akan bergerak di area ini. Pergerakannya akan berada di area kotak merah ini. Ya. Jika tidak breakdown dari 5.100, maka pergerakannya akan ada di rank 5.100 hingga 5.275.
ya, akan berkonsolidasi di area ini jika tidak breakdown dari 5.100. Namun jika breakdown dari 5.100, maka ada potensi turun ke 5.025. Dan akan lebih bagus jika mampu breakout, closing breakout dari 5.275, maka ada potensi bergerak di rank hingga 5.425 untuk ASI, ya. Oke, selanjutnya yaitu saham Telkom, TLKM, TLKM ya, bukan Telkom. Sebentar. Telkom, oh ya, Telkom Indonesia. Selanjutnya itu saham ini hari ini closing di angka 3.420. Kenaikannya hari ini membentuk gap up, yaitu gap up di rank 3.340 dan 3.350. Kenaikan hari ini disertai dengan volume pembelian yang melejit. Dan hari ini jika dilihat ya, sebentar saya coba gambarkan, Telkom sepertinya sedang membentuk pola inverted head and shoulders. Sebentar. Saya coba gambarkan biar nampak ya. Ini satu. Ya. Hari ini mampu breakout dari resistennya di angka breakout dari angka 3.400 ya. Breakout dari resisten IHNS-nya. Ya, disertai dengan volume yang melejit. Oke, sebentar saya lihat dari stokastik RSI-nya mengalami golden cross. Kemudian dari MACD-nya, dua signal MACD berada di atas histogram MACD. Menurut saya ini adalah indikasi yang bagus ya. Kemungkinan akan melanjutkan kenaikan ya. Jika tidak breakdown dari 3.400 bagus, namun jika closing breakdown dari 3.400, maka menurut saya ada potensi menutup gap up 3.350, 3.340 ya. Namun jika closing tidak breakdown dari 3.400, maka menurut saya terdekatnya ada potensi kenaikan di 3.470. Untuk Telkom seperti itu ya. Oke. Namun jika nanti breakdown dari 3.400, terdekatnya akan koreksi hingga 3.350 dan 3.340. Kemudian saham Pegas. Oke. Saham Pegas hari ini per closing di angka 1025. Pergerakannya masih sideways ya, masih di rank 975 hingga 1080. Pergerakannya masih di rank tersebut. Namun secara keseluruhan Pegas ini berada di channel downtrendnya ya. Namun sekarang berada di area sideways kecilnya, yaitu di 975 hingga 1080. Jika nanti mampu breakout dari 1080 dan breakout dari resistance trendline downtrendnya, yaitu garis putih ini, maka ada potensi ke 1140, dan lebih bagus lagi jika mampu breakout dari MA90-nya, yaitu 1115. Namun jika belum mampu breakout ya, pergerakannya masih akan berkonsolidasi di rank 1080 hingga 975 ya. Nah, lain ceritanya nanti jika mengalami breakdown 975, maka akan terjadi adalah jika breakdown ya, saya coba gambarkan. Jika nanti breakdown, maka skenario yang terjadi adalah akan membentuk head and shoulders ya. Jika 975 di breakdown, maka ada potensi melanjutkan penurunan ya. Namun jika mengalami breakout dari 1080, maka menurut saya ada potensi terdekatnya di 1115 kenaikannya. Pegas seperti itu menurut saya ya. Dan jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah hampir jenuh beli ya. Dan dari dua signal MACD-nya pun masih di bawah histogram MACD, maka menurut saya pergerakannya sepertinya masih berada di area konsolidasi 975 hingga 1080 ya. Untuk Pegas seperti itu. Selanjutnya itu saham BRIS.
saham BRIS. Saham BRIS hari ini closing di angka 2170 di rank demand-nya, yaitu di rank 2150 hingga 2340. Dan dilihat dari stok SIKRS-nya sudah mengalami jenuh jual. Kemudian dari MACD-nya dua sinyal masih berada di atas histogramnya. Maka menurut saya, jika dilihat volume juga sebentar, hari ini closing dengan volume penjualan yang meningkat, menurut saya besok akan masih mengalami penurunan ya. Mungkin di area di angka-angka 2150 atau di bawah 2050 ya. Mungkin di area pergerakannya penurunannya hingga 2100 ya. Jika 2100 ini di breakdown, maka akan turun ke area demand selanjutnya ya. Namun jika tidak breakdown, closing breakdown dari 2150 ya, pergerakannya akan sideways atau konsolidasi di rank 2150 hingga 2340 ya. Semoga saja mampu breakout dari MA90-nya yaitu 2220 ya, sehingga ada potensi untuk melanjutkan kenaikan yang minimal 2340 ya. Untuk BRIS seperti itu ya, karena kemarin sudah membentuk pola ini dari struktur kecil atas ini, membentuk pola cup and handle ya. Jadi penurunannya lumayan dalam. Jika diukur dari cup handle-nya ini garis putih ini dan garis putih ini, seharusnya jika mengikuti pola itu BRIS punya potensi turun hingga ke 2060 ya. Kalau mengukur dari cup handle-nya ada potensi penurunan hingga 2060 ya. Menurut saya seperti itu untuk saham BRIS. Selanjutnya itu saham ANTM. Oke, untuk saham Antam ya. Hari ini closing di angka 2400 dan ada gap up di angka 2350 dan 2340 ya. Itu terjadi gap up dan hari ini tertahan oleh MA90 ya. Ketika mengalami kenaikan di angka 2420 mengalami tekanan jual. Namun hari ini lumayan bagus sebenarnya karena kenaikan hari ini disertai dengan volume pembelian yang meningkat ya. Jika besok mampu breakout dari 2430 dari MA90 ini, maka ada potensi melanjutkan kenaikan hingga 2500 ya, terdekatnya di situ. Jika mampu breakout dari 2430. Namun perlu diingat ya, di sini ada gap up, ada gap down, maksudnya ada gap down. Ini ada gap down. Ya, kemungkinan jika nanti mampu breakout dari MA90-nya yaitu 2430, maka ada potensi menyentuh ke 2460 dan 2470, menutup gap down yang dibentuk sebelumnya. Untuk Antam seperti itu, ANTM. Dan jika dilihat dari MACD-nya juga dua sinyal masih di bawah histogram MACD. Kemudian jika dilihat dari stokastik RS-nya belum mengalami dead cross ya. Jadi kemungkinan masih ada potensi naik hingga menutup gap up di 2460 hingga 2470 jika mampu breakout dari 2430. Untuk saham ANTM, Antam seperti itu. Selanjutnya saham Unilever ya. Unilever. Oke, Unilever ini mengalami downtrend yang lumayan panjang ya sebenarnya jika dilihat. Oke, saya coba menganalisa Unilever ini di time frame weekly ya. Oke. Jika dari time frame weekly ya, sebelumnya Unilever ini membentuk pola head and shoulder ya. Head and shoulder, jadi wajar secara teknikal jika Unilever ini mengalami penurunan dalam karena dari sisi teknikal juga sudah terbentuk pola head and shoulder. Jika menurut teorinya ya, jika terbentuk pola head and shoulder seperti ini, maka penurunannya itu sama tinggi dengan ini. Kita tarik seperti ini ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke.
Kira-kira menurut saya Unilever ini akan menurut saya ya nanti dianalisa kembali. Menurut saya seperti ini. Menurut saya ada potensi Unilever akan menyentuh atau koreksi di hingga 4010 ya. Menurut saya berpotensi, belum pasti. Ini hanya menurut saya berpotensi ke 4090. Jika mengukur dari pola head and shoulder-nya, maka potensi penurunannya hingga ke 4010 ya. Dan jika dilihat dari sebenarnya dari MACD pun sebenarnya sudah terlalu dalam ya. Belum ada golden cross dari MACD-nya sehingga belum terbentuk tanda-tanda reversal atau pembalikan arah. Namun jika dilihat dari stochastic RSI-nya sebenarnya sudah membentuk sudah terjadi golden cross ya. Ini kita lihat ini. Oke. Ya. Namun kalau dilihat dari pola head and shoulder-nya secara teori penurunannya ya harus sama tinggi dengan head-nya ini ya. Nah, ini menurut saya seperti itu untuk saham Unilever ya. Selanjutnya yaitu saham Temas, TMAS. Ya. Saham Temas. Saham Temas hari ini closing di angka 266 ya. Belum breakdown dari 266 ya closingnya. Menurut saya kalau nanti breakdown dari 266 ya itu potensinya akan turun ke 236 ya. Namun sebelum ke 236 ya mungkin akan menyentuh dulu MA90-nya yaitu di 256. Jika 256 di breakdown ya sudah potensi penurunan selanjutnya ada di 236. Namun jika tidak breakdown dari 266, pergerakannya menurut saya akan konsolidasi di rank 266 hingga 234. Untuk Temas seperti itu. Nah, bagusnya jika Temas ini breakout dari 334, maka ada potensi menurut saya ke 374 kenaikannya. Jika mampu breakout dari 334. Dan jika breakdown dari 266, maka ada potensi menyentuh MA90-nya yaitu di 256. Nah, jika 256 ini di breakdown, maka potensi penurunan selanjutnya adalah di 236. Ya. Menurut saya seperti itu untuk Temas. Jika dilihat dari stochastic RSI-nya sebenarnya sudah jenuh jual dan MACD, dua garis MACD-nya masih di atas mepet-mepet ya, masih di atas histogram. Ya. Kalau Temas menurut saya seperti itu ya. Selama tidak breakdown dari 266 ya akan stay atau konsolidasi di rank 266 dan 334. Oke. Selanjutnya yaitu saham Arta. Saham Arta. Saham Arta hari ini close. Sebenarnya sudah pernah saya analisa ini ya. Oke. Saham Arta hari ini kenaikannya atau closingnya di angka 980, sempat menyentuh 1030 ya. Kenaikan hari ini disertai dengan volume pembelian yang meningkat ya. Kemudian jika dilihat dari stochastic RSI-nya sebenarnya sudah mengalami jenuh beli ya, menurut saya sudah tinggi ya dan sudah jenuh beli juga. Kalau sudah punya barang sebenarnya ya bisa pasang trailing stop, namun jika belum punya barang ya menurut saya lebih baik cari saham yang masih belum kenaikannya belum melejit ya, belum tinggi. Untuk mungkin ya nanti akan ada potensi ke 1030 kembali karena mengingat hari ini closingnya disertai dengan pembelian yang meningkat yang mungkin terdekatnya kenaikannya di 1030 ya. Jika mampu breakout dari 1030 maka ada potensi ke 1110 untuk saham Arta seperti itu ya. Ini masih uptrend ya karena masih berada di atas MA90. Selanjutnya saham BPTS. Saham BPTS. Sebentar. BTPS apa BPTS? Sebentar. BTPS. Oke.
BTPS hari ini closing di angka 2.790 ya. Hari ini kenaikannya disertai dengan volume pembelian yang sangat melejit ya. Dan jika dilihat dari struktur kecilnya ini membentuk pola IHNS ya, Inverted Head and Shoulders. Hari ini mampu breakout dari 2.640 sehingga kenaikannya bisa melejit ya, disertai dengan volume melejit, maka ini menurut saya sah Inverted Head and Shoulders ya. Namun tertahan supply di rank angka 2780 dan 2670. Namun closingnya hari ini breakout dari supply-nya ya. Jika besok mampu breakout dari 2870, menurut saya ada potensi akan melejit ke atas karena di sini ada MA90. Namun jika tertahan di 2860 ya mungkin akan koreksi. Menurut saya bagus ya untuk saham BTPS ini. Jika dilihat dari stochastic RSI-nya mengalami golden cross sedikit ya, dan belum terlalu jenuh-jenuh sekali untuk beli. Kemudian dari MACD-nya dua signal masih di bawah ya. Kemungkinan akan terjadi koreksi ya. Ya koreksinya itu kapan tidak tahu, yang pasti ini indikasi yang sebenarnya bagus ya. Tapi secara keseluruhan masih downtrend. Ya. Jangan terlalu buru-buru, kalau mau beli ya tunggu koreksi saja. Dan kalau biasanya seperti ini. Jika sudah naik, dia biasanya mengalami pullback dulu hingga ke 2640 baru melaju ke atas. Biasanya seperti itu ya, biasanya. Tapi kalau ada juga yang langsung melaju ke atas, itu tergantung dari volumenya seperti apa, dan dilihat juga dari stok RSI-nya seperti apa. Seperti itu ya. Ya, kemungkinan ada potensi melanjutkan kenaikan ke 2860 di MA90-nya ya. Sudah tidak baik lagi atau indikasi tidak baik lagi jika mengalami breakdown dari 2640 ya. Kalau dari teorinya biasanya kalau sudah breakout kenaikannya sama tinggi dengan pola head-nya ya, pola head-nya ini. Ya minimal ke 3050. Targetnya seperti 3050 3060. Seperti itu biasanya target dari IHNS atau HNS ya. Oke, selanjutnya itu saham BMTR. Saham BMTR. BMTR masih sideways ya, masih berkonsolidasi di rank angka 258 hingga 280. Jika nanti mampu breakout dari 280 ya minimal kenaikan terdekatnya yaitu di 290 ya, 290. Karena di sini dan minimal juga bisa ke 298 ya. Karena di sini ada demand ya. Kemudian ada supply maksudnya. Di sini juga jika mampu breakout dari 258 maka potensinya akan melanjutkan penurunan ya. Sama masih konsolidasi ya, masih konsolidasi di sini saja. Namun kalau sudah breakout bagus, namun jika breakdown itu menurut saya kurang aman. Selanjutnya itu saham HMSP. Saham HMSP. Oke, hari ini mengalami penurunan yang lumayan dalam ya, closing di angka 990. Penurunan hari ini serta dengan volume penjualan yang melejit ya. Oke, jika dilihat dari stochastic RS-nya masih dead cross, kemudian dari MACD juga dead cross, dua signal MACD masih berada di bawah histogram, maka menurut saya ini masih belum bagus ya, belum ada indikasi juga HMSP ini mengalami reversal ya. Soalnya ini downtrendnya lumayan panjang ya. Oke, menurut saya kalau tidak breakdown dari 990 maka pergerakannya akan di rank 990 hingga 1040 ya. Jika tidak breakdown 990. Namun kalau sudah breakdown ya akan turun ke bawah lebih dalam. Menurut saya besok potensinya ada potensi turun ya, karena hari ini harga turun disertai volume penjualan yang melejit. Seperti itu. HMSP. Kemudian saham selanjutnya MAPI.
saham MAPI. Hari ini MAPI mengalami kenaikan ya. Closing di angka 710, breakout dari area sideways-nya. Ya, area sideways-nya, area konsolidasinya yaitu konsolidasi 655 hingga 700 ya. Mampu breakout, dan menurut saya dari dua candle terakhir ini membentuk bullish engulfing ya. Jadi disertai juga dengan kenaikan volume pembelian yang lumayan. Jadi menurut saya potensinya besok ada potensi melanjutkan kenaikan ke 720 ya. Dan 720 itu merupakan garis MA90. Jika 720 itu mampu di breakout, maka ada potensi kenaikan hingga ke terdekatnya di sini. 750 terdekatnya ya. Ya, untuk MAPI seperti itu. Namun jika nanti breakdown dari 700 ya pergerakannya akan kembali sideways di rank ini. Ya. Pergerakannya akan kembali di rank ini. Untuk MAPI seperti itu. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah mendekati dari jenuh beli ya. Dan tapi MACD-nya, dua sinyal MACD-nya sudah mulai merangkak naik menuju ke atas histogram ya. Menurut saya ini adalah sebenarnya indikasi yang lumayan bagus ya, karena terjadi bullish engulfing, kemudian kenaikan harga hari ini disertai dengan volume pembelian yang lumayan melejit, kemudian dari kemudian mampu breakout dari area sideways-nya yaitu breakout dari 700, maka potensinya menurut saya masih ada kenaikan. Apalagi kalau mampu breakout dari 720, itu kenaikannya akan lumayan bagus ya. Untuk MAPI seperti itu. Selanjutnya saham yang terakhir yaitu IDPR. IDPR hari ini closing di angka 284. Kenaikannya disertai dengan volume pembelian yang melejit ya. Dan candle-candlenya pun sudah berada di atas MA90. Namun dari stokastik RS-nya mengalami jenuh beli ya. Dan dua sinyal MACD berada di atas histogram. Ini merupakan uptrend ya. Menurut saya uptrend, dan ya nanti jika mampu melanjutkan kenaikan, menurut saya kenaikannya hingga ke 312 ya. Hingga ke 312. Selama tidak breakdown dari 238 ya, pergerakannya akan bergerak di area ini saja ya. Jika tidak breakdown dari 238 ya. Potensinya sih masih mampu, ada menurut saya masih ada potensi ke 312 ya. Tapi kalau belum punya barang, tunggu nanti kalau sudah koreksi saja atau breakout dari 312 biar lebih aman. Oke teman-teman, saya rasa cukup analisa teknikal dari 20 saham yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga mendapatkan sesuatu dari analisa teknikal yang saya bagikan ini. Namun perlu saya ingatkan kawan-kawan, perlu dianalisa ulang kembali jika ingin melakukan tindakan buy atau sell. Karena saya tidak merekomendasikan sama sekali buy atau sell dari saham-saham yang sudah saya sampaikan di video ini. Oke teman-teman, terima kasih telah berkenan menonton video ini. Jika berkenan, izinkan jempol teman-teman, jari teman-teman untuk mengklik tombol subscribe, kemudian like, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, karena setiap hari saya akan update, saya akan posting analisa teknikal saham. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.